Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Kalian pasti tahulah ya, upacara bendera selalu dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Upacara bendera merupakan salah satu bentuk antusiasme warga negara terhadap kemerdekaan yang diperoleh dengan cara tidak mudah. Pada awal kemerdekaan, Indonesia harus mampu menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang dihadapi pada masa itu adalah Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno didampingi Muhatta. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih secara instan. Berbagai pengorbanan para tokoh bangsa mewarnai perjuangan meraih kemerdekaan. Bagaimana proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? A. Persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1944 merupakan titik balik posisi Jepang dalam Perang Pasifik. Sejak tahun tersebut, Jepang mulai mendesak dalam Perang Pasifik setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan. Oleh karena itu, Perdana Menteri Kuniya Koizumi mengajak rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniya Koizumi mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai janji kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan sebutan Janji Koizumi. Untuk realisasi janji tersebut, Jepang melalui langkah-langkah berikut. 1. Membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI diketuai oleh Tajiman Wediodiningrat. Selama masa bekerjanya, BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara, Indonesia merdeka, dan merumuskan dasar negara. Sidang kedua, BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945, membahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan rencana Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Pada 7 Agustus 1945, Dokuritsu Jumbi Inkai atau PPKI untuk mengganti BPUPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun Ahmad Suedarjo ditunjuk sebagai penasehat PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini berawal dari perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan reklamasi kemerdekaan antar golongan tua dan golongan muda. C. Penyusunan dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maida. Naskah proklamasi kemerdekaan yang dirancang oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suedarjo. Dalam proses perumusan naskah proklamasi tersebut, Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi. Muhammad Hatta, Ahmad Suedarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Tokoh golongan pemuda hadir, yaitu Soekarni, Sayuti Melik, dan D.M. Tia. Mereka turut memberikan beberapa saran kepada golongan tua. Setelah naskah proklamasi disepakati, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk menyalin dan mengetik naskah Dalam naskah pengetikan, Sayuti Melik merubah beberapa kata pada pukul 05.00 WIB. Naskah proklamasi selesai disusun. Pelaksanaan proklamasi direncanakan akan dilakukan di lapangan Ikada, namun Soekarno memutuskan
membaca proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Karena keberadaan pasukan Jepang yang ada di lapangan dan bersenjata, kira pukul 10.10 WIB Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Indraningrat. Lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan mengiringi pengibaran bendera. Syarat selanjutnya dengan sebutan Wali Kota Jakarta, Suwirjo, dan pemimpinan barisan pelapor DR Muwardi. Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia mengalir dari berbagai daerah. Salah satu bentuk dukungan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan rapat IKADA pada 19 September 1945. Acara ini diadakan oleh para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Comite Van Actie. Tujuan rapat di lapangan IKADA adalah memperingati 1 bulan proklamasi kemerdekaan dan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. 2. Pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, para tokoh bangsa segera mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan. Melalui sidang PPKI, para tokoh bangsa menyusun struktur pemerintahan. PPKI berhasil mengadakan 3 kali sidang, yaitu pada 18, 19, dan 20 Agustus 1945. Sidang PPKI berhasil 6 keputusan, yaitu A. Pengesahan UUD 1945, B. Pemilihan presiden dan wakil presiden, C. Pembentukan pemerintahan daerah, D. Pembentukan departemen atau kementerian, E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, F. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia belum dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih membutuhkan pengorbanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang dicapai. Perjuangan tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu perjuangan fisik dan diplomasi. A. Perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan rakyat Indonesia dengan cara peperangan. Rakyat Indonesia menggunakan senjata rampasan dari Jepang dan senjata tradisional yang ada adalah pertempuran rakyat Indonesia. Pertempuran Surabaya, pertempuran dari Semarang, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Laut Api, pertempuran Medan Aren. Perjuangan diplomasi. Selain perlawanan fisik, perjuangan memperoleh kedaulatan dilakukan melalui diplomasi. Setelah melalui proses panjang upaya diplomasi akhirnya berbuah manis. Berikut beberapa upaya diplomasi Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan. Perundingan Lingga Jadi, perundingan Renville, perundingan Reom Reyen, konferensi meja bundar. C. Pengakuan kedaulatan. Salah satu keputusan konfirmasi meja bundar KMB adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS. RIS berbentuk federasi dengan beberapa bagian termasuk Republik Indonesia. Pada 14 Desember 1949, wakil dari negara-negara bagian mengadakan pertemuan untuk membahas konstitusi RIS. Pada perkembangannya, membentukan negara serikat tidak memuaskan rakyat Indonesia. Beberapa tokoh menginginkan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Setelah melalui proses panjang, pada 15 Agustus 1950, Soekarno selalu Presiden RIS membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar. 4. Gangguan keamanan dan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih Indonesia tidak lepas dari berbagai pemberontakan dan pengolahan yang mengancam integrasi bangsa dan negara. Sejarah mencatat berbagai pemberontakan dan penggolakan
pernah mengancam keuntungan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa pemberontakan dan pengolahan pada masa ini sebagai berikut. Pemberontakan PPKI di Madiun 1948, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam. 5. Kehidupan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia membawa perubahan sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari 1. Kehidupan ekonomi, 2. Kehidupan sosial, 3. Kehidupan pendidikan, dan 4. Kehidupan budaya.